Dosen nyentrik. Suara saya bisa terdengar? Sudah, Pak. Oke, bisa saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, karena hari ini presentasi sudah selesai, eh, maka saya akan memberikan materi terkait kesusastraan, ya. Karena yang pertama kemarin itu saya melihat belum begitu kuat, walaupun ini sudah semester 2, ya, pembuatan makalahnya, pencarian literasinya itu masih belum begitu kuat, ya. Nah, dari kelompok yang pertama hingga yang terakhir kemarin. Nah, maka dari itu saya perlu menyampaikan ini agar nanti ke depannya mulai di semester 3 dan seterusnya itu bisa lebih baik, tidak hanya di mata kuliah sastra, tidak hanya di mata kuliah saya, tetapi di setiap mata kuliah itu lebih baik, ya. Makanya ini saya akan menyampaikan materi membangun pondasi literasi sastra. Nah, ini tidak hanya bisa difungsikan untuk mencari literasi sastra, kalian juga bisa ke depannya untuk menerapkan literasi bahasa dan literasi pendidikan. Maksudnya, kalian juga nanti bisa dipakai untuk mencari referensi, mencari materi, bidang sastra, bidang bahasa, dan juga bidang pendidikan. Ya, jadi dari semua bidang nanti bisa menggunakan ini. Ya, kalau nanti ada materi lintas universitas, ya, misalnya seperti kebudayaan, agama, kewirausahaan dan lain sebagainya itu juga bisa dengan cara ini, ya, karena ini penting. Mengapa? Ya, karena kalian sudah tarafnya ini mahasiswa, ya. Yang dilakukan kemarin itu ternyata masih belum bisa lepas dari bagaimana cara kalian membuat makalah saat di sekolah, ya. Perlahan-lahan kalian harus belajar mulai meninggalkan habit itu, ya. Jadi habit mengumpulkan kemudian dipresentasikan. Ya, maksudnya mengumpulkan kalian dapat sumber, ya, memang dapat sumber. Ya, tetapi itu ditulis oleh orang lain. Nah, pentingnya ketika mahasiswa, maka kalian sudah harus mulai menulis sendiri. Nah, baru referensi-referensi itu dijadikan sebagai kutipan. Ya, saya rasa kutipan sudah dipelajari di sekolah, ya. Mulai dari SMP sampai SMA itu diajari berulang kali, beberapa kali, ya, di SMA. Dan sejak pertama saya kan sudah menyinggung itu juga, sehingga saya merasa sudah ada sedikit pengetahuan, ya. Bisa jadi lupa karena tidak pernah dipakai. Nah, kan kalau mulai semester depan itu sudah dipakai, maka nanti akan semakin mudah, ya, karena dilakukan secara terus-menerus. Dengan nanti ketika menjelang akhir perkuliahan, semester 8 mau mengerjakan skripsi, teknik itu benar-benar sudah dikuasai. Sehingga tidak ada masalah ketika menyusun karya ilmiah yang tebal. Skripsi itu tebal, ya. Setidaknya minimal itu ada jumlah halamannya. Tidak seperti membuat makalah mungkin 20 itu sudah terlihat tebal. Tapi kalau skripsi 80 halaman masih terlihat tipis, ya, untuk kelas skripsi. Ya, maka dari itu kalian perlu untuk membiasakan kegiatan menulis itu, biar nanti ketika skripsi itu kalian tidak berat, ya. Apa sih yang perlu dilakukan?
agar nanti lebih mudah ketika kita mencari referensi, ya. Nah, seperti ini. Ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, ya, ketika mau tulisan kita itu lebih baik, ya. Nah, tidak hanya itu, kalian juga mulai membangun branding, ya. Branding ini fungsinya untuk apa ya? Untuk jenjang karir kalian ke depannya, ya. Apalagi kalau karir kalian nanti misalnya sesuai dengan jurusan berarti menjadi guru bahasa Indonesia, ya. Guru bahasa Indonesia peluangnya sangat besar, ya, untuk mengajar. Mengapa? Karena di sejak SMP, ya, sampai SMA itu menggunakan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di setiap sekolah ada kemungkinan untuk itu, ya. Jadi rasionya bisa dibandingkan jumlah sekolah SMP itu berapa, baik negeri ataupun swasta. Kemudian SMA dari negeri sampai swasta itu jumlahnya berapa. Kalau yang rumahnya kabupaten ya mencari data di kabupaten sekolahnya di mana saja, ya. Ya itu merupakan bentuk jenjang karir yang sesuai dengan akademiknya. Nah, kalau kedepannya mau melakukan jenjang karir di bidangnya, nah ini konsep yang ini sangat dibutuhkan, ya. Yang pertama, ya, mencari hasil penelitian di Google Cendekia, ya. Kalian tinggal nanti mengetik di Google Cendekia, ya, baru nanti mencari kata kuncinya, ya, apa yang dibutuhkan itu nanti semua akan ditawarkan, ya. Google Cendekia ini merupakan satu dari beberapa produknya Google. Kalau biasanya kalian mengetik di Google mungkin, ya. Kalau yang sudah ingat pasti langsung masuk ke Google Cendekia karena saya pernah menyampaikan ini di semester 1 kalau tidak salah, ya, cara mencari referensi ilmiah. Tapi kalau yang lupa pasti berlarinya ke Google ini, ya, ke Google Search, ya. Search engine-nya Google yang biasa dipakai untuk bertanya-tanya itu, ya. Itu kan mesin pencari. Tapi kalau kalian memasukkan ke set pencarian khusus cendekia, nah itu kalau bahasa Indonesia kita pakai cendekia. Kalau kalian ngetik dengan bahasa Inggris maka Google Scholar, ya. Nah, ngetik di sini maka secara otomatis, ya, yang akan masuk di sini yang sifatnya sudah akademik, ya, baik buku maupun jurnal, ya, website, blog itu tidak tersaring di sini, ya, tidak direkomendasikan di sini sehingga kalian tinggal memilih artikel ataupun buku yang bisa disitasi. Nah, apa sih yang bisa disitasi itu? Yang bisa disitasi itu berarti yang bisa dikutip. Kalau kalian mengutip, ya, mengutip dari tulisan yang ada di eh, jurnal tersebut, nanti kalau itu dipublikasikan di internet, ya, baik itu nanti di blog, website ataupun di jurnal, maka nanti otomatis akan terindeks, ya, terindeks atau tercatat di orang yang nulis dan juga jurnal yang mempublikasikannya. Ya, itu yang disebut dengan konsep sitasi. Nah, terus apa hubungannya dengan membangun portofolio tadi? Ya, maka kalian juga harus membangun rumah untuk sitasi itu. Maksudnya rumah untuk sitasi itu bagaimana? Kalian tinggal login, ya, atau mendaftar di Google Cendekia tadi. Caranya bagaimana? Tidak jauh berbeda seperti kalian membuat akun di media sosial, ya, Facebook, Instagram, Twitter, ya, langkahnya sama. Cuman ini kalian membuatkan media
atau tempat untuk tulisan-tulisan kalian yang sampai kapanpun nanti itu akan tetap terindeks ya selama bandwidth-nya Google tidak down ya maka terus akan terindeks. Nah, ketika itu terindeks, ketika kalian mau melamar pekerjaan baik itu di bidang akademik maupun di luar non akademik yang ada kaitannya dengan tulisan ya ini akan menjadi satu poin plus untuk kalian. Mengapa? Karena dicek saja nama kalian terus ngetik di Google itu keluar. Oh, dia sering menulis ini, dia sering meriset ini, ya. Karena di bidang kalian ini tidak hanya di sekolah saja, misalnya kalian masuk ke lembaga research di Mojokerto juga ada lembaga research, ya. Kemudian lembaga survei itu juga ada, itu masih relevan sekali. Kemudian di penerbit, kemudian di majalah ataupun surat kabar, lah itu masih relevan dengan bidangnya walaupun tidak mengajar. Mengapa? Karena di prodi kalian, di jurusan kalian itu ada pelajaran bahasa dan juga ada pelajaran sastra. Ada dua sub ini, ya, yang nanti membuat kalian bisa diterima selain di luar jalur pendidikan. Kalian kan pendidikan bahasa Indonesia, ya. Pendidikannya ini bisa masuk ke lembaga akademis, baik itu di kantor, misalnya kantor itu ya berarti seperti dinas pendidikan, baik di pusatnya ataupun di setiap kecamatan itu ada kantor ini. Kalau kalian tidak ingin mengajar, kalian bisa menaruh lamaran ke sini. Tapi biasanya yang bertugas di sini itu adalah sub dari guru-guru biasanya, kayak di Dignas gitu ya. Kadang ada orang yang ditugaskan dari sekolah. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan, tapi potensinya lebih kecil. Mengapa? Karena misalnya satu kecamatan itu satu. Itu untuk yang cabang pembantunya. Kalau satu kabupaten satu, kalau kota berarti ada juga satu. Ya, kalau kecamatannya ada 20, ya berarti ada 20 tempat untuk cabang pembantu yang nanti mengkoordinasi masing-masing sekolah. Nah, kalau di kabupaten kan hanya mengkoordinasi SMP karena SMA itu wilayahnya terpusat ke provinsi sekarang. Nah, jadi semacam itu. Nah, kembali lagi dilanjutkan. Kalau kalian sudah melakukan tahapan yang kedua, konsep citasi ini, ya, otomatis kalau kalian kan menulis, mengutip untuk menulis, nah, tulisan kalian bagaimana agar menjadi portofolio, maka kalian juga harus mulai menulis tulisan akademik itu dan menguploadnya ya di Google demikian. Ya. Jadi ini satu rangkaian. Nah, biasanya mungkin berhenti sampai di sini saja. Ya, pencarian di Google kemudian dipresentasikan karena kan nggak mengirim tulisannya ke media, ke jurnal, ke tempat-tempat yang menerima tulisan akademik. Berhentinya kan di sini. Nah, tetapi kalau kalian menaikkan tarafnya ke sini, maka tulisan yang kalian kutip itu nanti kalau dipublikasikan, ya, nanti bisa membuat citasi ke penulisnya dan media yang mempublikasikannya. Nah, biar terjadi simbiosis mutualisme, maka kalian juga harus membuat rumahnya. Ya, misalnya kalian tidak mempublikasikan, tidak mengirim ke jurnal, maka kalian bisa mengupload secara manual di sini. Ya, sebelum dilanjutkan, maka saya coba dulu ya, saya tunjukkan apa sih Google Scholar itu, bagaimana sih caranya ya. Saya ajari dulu. Nah, sekarang ya, kalian tinggal ketik lah. Misalnya kalian mencari Google, ya, ketik Google. Nah, ini kan yang keluar. Oh, ini ya. Bentar, saya search dulu di Google.
Oke, sebentar saya share screen dulu biar tahu. Nah, ini sudah muncul share screen ya untuk Google. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kalian biasanya seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kan ke wilayah ini biasanya. Nah, tapi mulai saat ini ketika mau mengerjakan makalah, maka kalian bisa menyaring seperti yang saya sebutkan tadi, lebih spesifik agar tulisan yang kalian cari itu tulisan akademik saja. Ya, tinggal ketik Google kalau pakai bahasa Indonesia, ketik cendekia. Nah, ini Google Cendekia dengan Google Scholar ini sama, ya. Ini versi bahasa Indonesia, ini versi bahasa Inggris, sama saja, ya. Nah, ini sudah masuk. Kita sudah masuk ke sini ya. Ini sudah masuk ke laman Google Cendekia. Kita coba cari, misalnya eh, kajian puisi. Kita ketik di sini. Nah, ini sudah muncul semuanya. Ya, yang muncul di laman ini akan berbeda. Nah, saya buka baru lagi. Kita ketik Google, ya. Kita ketik di sini kajian puisi sama-sama dengan kata kunci yang sama, ya. Ini muncul halaman pencarian pertama, ini jurnal ya. Ini juga jurnal, ini jurnal ya. Yang ini Shopee ya. Ini Shopee buku ya. Kemudian ini juga jualan buku. Nah, ini jurnal lagi skripsi. Nah, seperti ini ya. Di halaman pertama masih dalam bentuk tulisan ilmiah semua, tetapi ada beberapa, satu, dua, tiga, empat, lima, ya, ini juga ada jualan. Nah, ini dari website. Nah, ini dari website. Nah, kalau kata kuncinya kajian, masih memungkinkan muncul jurnal-jurnal ya. Nah, tapi misalnya kita sama-sama menggantinya di Google Scholar, kita ganti kata kajiannya dihilangkan, puisi, ya. Dari pencarian pertama, rekomendasi pertama, sampai terakhir semuanya jurnal. Nah, kita coba di Google saja sekarang, puisi. Nah, ini yang pertama sudah website. Biasanya, ya, rata-rata, ya, yang diklik kalau mencari di Google adalah satu sampai ketiga ini. Ya. Jarang sekali yang diklik yang paling bawah, ya, jarang. Itu secara psikologi. Nah, kasusnya kalau kalian mencari kata kunci semacam ini, maka semua rekomendasinya adalah website. Satu, dua, tiga ini website, kemudian ini juga website, ini website, website, website. Nah, baru yang ke berapa ini ya? Yang kesekian ini baru muncul dari repository. Repository itu berarti bandwidth yang dimiliki oleh perguruan tinggi ataupun jurnal. Ya, baru muncul ke sini. Kemudian website lagi. Jadi didominasi oleh website semua, ya. Jadi tahu ya bedanya ya di sini ya. Antara ketika kalian memberi filter dengan Google Cendekia dengan yang di Google saja. Itu kita sudah mendapatkan satu arus menuju literasi akademik ya. Nah, di sini. Terus seperti yang saya kemukakan tadi, misalnya bagaimana membuatkan rumahnya. Nah, ini di pojok sini ini terlihat nggak pojok ini? Yang saya gerakkan kursornya. Muncul di share screen nggak? Muncul, Pak. Terlihat ya. Nah, di pojok kanan ini ada login. Ya, kalian tinggal login saja di sini. Ya. Nah, ketika login karena saya kan sudah menggunakan Google, ini langsung masuk sini. Nah, karena saya misalnya ini ya akun saya ya, saya lihat. Nah, oh sorry, enggak ke sini.
Kembali, maka lihatnya di sini, profil saya di sebelah kiri. Nah, ini tandanya bahwa nanti sudah login ya, tetapi saya belum mendaftar. Nah, akun saya yang ini belum saya daftarkan. Ya. Maka isiannya seperti ini, belum ada artikel, belum dibuat setelan gitu ya. Nah, ini kalian tinggal mengisi nanti. Afiliasinya ini berarti kalau kalian sekarang mahasiswa UNIM, ya kalian mengisi Universitas Islam Majapahit. Ya, emailnya kalau kalian punya email kampus dimasukkan email kampus. Bidang minat, nah ini nanti minat tulisan-tulisan kalian itu di bidang apa? Bahasa, sastra, atau pendidikan. Ya, di sini. Kemudian halaman berandanya, halaman beranda di sini website kampus, opsional nggak harus diisi, ya. Nah ini kalau kalian nanti mau membuatkan rumah untuk portofolio kalian, ini penting ya, ini penting. Lakukan sejak sekarang, karena nanti kalau kalian sudah mulai punya portofolio ini, ya, kalian satu langkah terdepan, ya, dari orang-orang misalnya yang mengajukan lamaran ke sekolah ataupun ke tempat-tempat akademis, kalau mereka tidak membuat portofolio ini, tidak punya portofolio ini, dan kamu punya, pasti yang dipilih yang pertama adalah yang punya portofolio ini. Terus contohnya kalau sudah punya rumah di mana ya, saya bukakan akun saya ya. Oh ini tidak ada di sini, bukan juga yang email saya yang lain. Coba email yang satu ini. Hmm. Nah, profil saya. Nah, ini sudah muncul ini kalau profil saya ya. Ya, ini sudah ada beberapa tulisan akademik saya. Ya, ini. Mulai dari nah, ini masih ditampilkan lagi. Ya, ini masih muncul lagi. Tulisan pertama saya ini untuk buku ya. Buku ini bisa masuk juga. Ini disitasi atau diupload manual ke Google sini. Ya, seperti ini. Nah, ini tulisan-tulisan saya sejak tahun 2014. Ya. Di sini. Nah, kalau kalian melamar pekerjaan dengan membuat screenshot atau print ini, kemudian nanti ada linknya untuk menuju ke sini, maka ya tingkat kredibilitas kalian naik. Ya. Nah, terus kalau sudah punya ini, tentunya kalian akan dipertimbangkan terlebih dahulu daripada yang tidak punya. Nah, terus pertanyaannya yang selanjutnya, kalau citasi tadi bagaimana, Pak? Nah, citasi ini, ya, dikutip oleh lah ini. Nah, tulisan saya dikutip secara keseluruhan ini 8 kali. Baru 8. Ya, baru 8. Ya, 8 itu sangat sedikit. Ya. Nah, kemudian indeksnya 2. Yang terindeks bereputasi tulisan di jurnal yang bereputasi 2. Ya, indeksnya. Itu sejak 2019. Ini. Nah, itu yang dimaksudkan perihal referensi akademik, citasi, dan juga membuatkan rumah untuk portofolio kita. Kembali lagi ke materi ya. Sampai di sini tadi sudah mudeng ya. Sudah. Sudah. Nah, maka kalau kalian ingin membuat jenjang karir di bidang akademik, di bidang literasi, kalian harus memiliki ini ya. Itu dibangun mulai dari sekarang ya. Seperti tulisan saya tadi, ya buku-buku saya sebelum saya menjadi dosen, saya sudah membuatkan itu untuk indeksasi di Google. Ya, saya upload buku-buku baru ketika saya mulai membuat tulisan jurnal, ya itu terindeks secara otomatis. Nah, jadi semacam itu. Nah, ini tahapan pengumpulannya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, masuk ke Google Cendekia, kata pencarian, ya seperti tadi kajian puisi atau puisi tadi lah ini yang dimasukkan dengan kata pencarian. Nah, kemudian kalian bisa memfilter biasanya kalau membuat tulisan ilmiah itu memasukkan rentang waktu 5 tahun terakhir.
ya. Misalnya 2018 sampai 2022. Nah, kalau dihitung mundur misalnya 2024 berarti ini nanti 2020. Begitu seterusnya, ya. Mengikuti hitungan mundurnya. Nah, pencarian literatur yang lain, ya, untuk mencari yang lain itu bisa ke Z Library, ya. Ini untuk internasional. Jadi kalian mencari literatur bahasa Inggris ini bisa di Z Library. Kemudian IPUSNAS ini adalah aplikasi perpustakaan nasional. Kalian bisa meminjam dan membaca buku di sini tanpa harus berjalan ke perpustakaan. Ya, walaupun perpustakaan kabupaten itu dekat dengan UNIM, ya, kadang kalian juga males. Bahkan saya yakin ada yang tidak tahu kalau ada perpustakaan kabupaten di depan kampus. Ya, saya yakin ada yang tidak tahu. Ya, tempatnya di mana? Di sebelah Masjid Ka'bah. Itu perpustakaan kabupaten. Ya. Terus yang kedua, yang ketiga, ini ada Open Knowledge Map. Ini mesin pencarian untuk jurnal-jurnal juga. Kalian mengetik ini, ya, ketiga ini untuk membantu Guru Cendekia, maka, ya, pusat bacaan digital itu sudah ada di tangan kalian. Kalian tinggal memilih dan memilah, ya. Saya berlangganan di Zlib ini. Kemudian saya membuka batas akses dengan donasi entah 50.000 atau 100.000 dulu itu ya. Saya bebas mendownload buku-buku digital di Zlib, ya. Sehingga ada kurang lebih eh, 200-an buku yang saya miliki dari Zlib, ya. Kalian bisa mencari secara gratisan ini sehari 5 ya kalau enggak login. Kalau login 10 sehari, besok bisa download lagi. Itu di Zlib. Kalau Ipusnas itu ya sistemnya kalau kalian sudah mendaftar buat akun kalian bisa pinjam. Nah, nanti kalau habis berarti nunggu ada stok lagi. Kalau Open Knowledge Map ini tidak beda dengan Google Cendekia, ya. Tapi ini bisa membuat eh, mapping bidang tulisan, ya. Open Knowledge Map ini coba saya beri contoh dulu ya, kita tahu ya. Nanti kalau tiba-tiba tertutup, ya, nanti langsung gabung di link yang sama ya, karena ini tidak berlangganan. Ya, sudah muncul. Nah, sekarang saya ganti pencariannya Open Knowledge Map. Lah, ini dia muncul. Nah, ini kita klik aja sini. Nah, ini kita sudah masuk ke mesin pencarian Open Knowledge Map. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah, Pak. Nah, kalau mau lebih luas pencariannya ya di base, kemudian kalau mau lebih spesifik ya di atasnya sini. Tapi kita pakai yang lebih umum ya. Misalnya kita memasukkan sejarah sastra. Apakah muncul sejarah sastra? Kita cari. Ya loading membuka beranda baru. Kita masih perlu menunggu, tidak bisa langsung muncul seperti di Google Cendekia. Biasanya kalau akses internetnya lambat, dia gagal. Ya, karena apa? Karena ini lebih bagus kinerjanya daripada Google Cendekia. Sehingga dia membutuhkan kecepatan internet lebih baik. Ya, ini sudah mulai bekerja, mulai mendeteksi tulisan-tulisan yang terkait dengan kata kunci yang dimasukkan. Ya, ini masih mencari. Nah, kalau kalian masuk ke sini, kalian punya mapping ya. Karena nanti ada lingkaran-lingkaran lingkar, semakin banyak tulisan yang relevan dengan kata kunci, maka itu akan diklasifikasikan.
Nah, kalau di Google Cendikia itu hanya menawarkan saja, ya, hanya memberikan saja. Nah, tidak ada kategorisasi ini rumpun sub kajian apa, ini pakai kajian puisi, pakai teori apa, itu nggak ada. Tapi kalau kita masuk di Open Knowledge Map, karena dia kinerjanya ada membuat maps, nah, atau pemetaan gitu ya. Kalau di dalam penelitian mungkin klasifikasi, ya dia buat klasifikasi, ya. Jadi tulisan itu setelah dicari, dipetakan, diklasifikasikan, dibedakan. Ini pakai teori bahasa, teori sastra, atau teori budaya, ya. Itu dipeta-petakan seperti itu. Nah, ini sudah muncul. Sudah muncul di punya kalian? Muncul? Sudah, Pak. Nah, Sudah. ini ada lingkaran-lingkaran ini. Ya, kalau kita tidak klik, maka hanya ada tulisan saja ya, satu. Nah, ini yang pertama, ini komunitas sastra clipping sekolah. Ini klasifikasinya di situ. Sejarah perkembangan, perkembangan sastra, sejarah sastra di sini. Ternyata ketika kita mendekatkan gini, ini ada dua tulisan. Nah, di sini ada enam tulisan. Kemudian analisis kebutuhan buku teks, kemudian Indonesia refleksi ada empat. Karya Aslan kolonial Belanda, kritik wacana lah di sini. Puisi tapi menggunakan teori kritik wacana. Kemudian ini puisi yang berhubungan dengan buku-buku sekolah, kajian pendidikan. Nah, kemudian kalau di sini Indonesia secara perkembangan batu batu lubang di pulau, lembah, desa, kelurahan. Nah, ini spesifik objek ya. Sastra modern. Nah, ini semakin banyak lagi. Nah, ini yang saya maksudkan sebagai klasifikasi atau pemetaan mapping dari tulisan-tulisan ya. Misalnya kita klik satu ya, teori dekonstruksi. Nah, dia muncul ini. Nah, selain di sini, dia juga nanti muncul di sebelah sini. Nah, ini yang paling kanan ada linknya juga, ada PDF-nya. Misalnya di sini ada PDF-nya, kalian bisa ngeklik langsung terdownload, ngeklik langsung terdownload, ya. Terus kasusnya misalnya nggak ada PDF-nya, kalian bisa masuk ke websitenya dengan mengklik di sini. Kebetulan ini semua ada PDF-nya karena semua open access, ya. Jadi seperti itu. Maka kalian nanti ini akan lebih mudah. Maksudnya lebih mudah apa? Kalau kita menulis makalah, kalau kita menulis skripsi, referensi yang kita kutip itu kan yang paling relevan atau yang paling berhubungan dengan apa yang mau kita tulis. Ya, otomatis kalau ini sudah di mapping seperti ini sudah relevan. Ya, ya, ini sudah relevan. Ini sudah saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Oke, nanti kalian tinggal mempraktikkan. Karena kalau tidak dipraktikkan, ya, setelah Zoom ini selesai, juga selesai. Ya, jadi nanti dipraktikkan. Nanti akan saya kirimi apa namanya PowerPoint-nya agar nanti punya catatan ya. Nanti nyarinya di mana, apa kata kuncinya tadi, ya alat untuk mencari tadi apa saja gitu ya. Dan nanti tahu. Nah, ini untuk konsep citasi, ini saya sedikit menambahkan, ya. Kalian kalau punya laptop atau punya komputer, maka carilah aplikasi untuk memudahkan ini. Kenapa? Ini membantu kalian untuk tidak perlu menyusun daftar pustaka. Kalian tinggal mengupload itu di sini di Mendeley dan Zotero, ya. Itu nanti akan membuat daftar pustaka sendiri, ya, di sini, ya. Mendeley dan Zotero. Tapi lebih baik kalian pakai Mendeley. Zotero agak sulit, ya. Itu aplikasi kalian tinggal ketik di Google aplikasi Mendeley atau kalian masuk ke mendeley.com, kemudian kalian download sesuai dengan kapasitas komputer kalian masing-masing karena ada speknya sendiri-sendiri untuk tipe Windows 7, Windows 10, Windows 11 itu nanti ada. Nah, itu konsep citasinya, ya. Konsep kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Kalau bisa kutipan tidak langsung, kutipan langsung ini ambil pendek saja, jangan utuh seperti waktu SMA. Dulu kan mungkin
baris gitu ya. Nah, kalau bisa kutipan langsung itu dua kata atau empat kata gitu aja. Karena itu nanti kalau sekarang zamannya aplikasi plagiarisme itu terdeteksi sebagai plagiat walaupun itu sudah dikutip. Ya, maka kutipan langsung itu tidak perlu banyak-banyak untuk saat ini. Nah, kutipan tidak langsung ini adalah menggunakan bahasa kalian sendiri tetapi ada sumbernya, nanti ada buka kurungnya. Nah, kemudian ada catatan kaki, ada catatan akhir. Nah, kalau catatan kaki itu di akhir halaman, kalau catatan akhir itu di akhir tulisan, ya. Jadi semacam itu untuk bentuk konsep citasinya. Nah, kalau yang ini semua ada di tulisan ya. Jadi di badan tulisan, ya, berarti di teks utama yang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau di catatan akhir ini di luar tulisan. Letaknya ini di akhir halaman paling bawah kalau catatan kaki. Kalau catatan akhir di akhir tulisan. Ya, catatan kaki. Kalian bisa membantu membuat daftar rujukan itu dengan Mendeley atau Zotero. Lebih gampang Mendeley. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau kalian mulai menulis, ya kalian belajarlah menulis jurnal, ya. Tulis nama, judul sesuai dengan jenis tulisan kalian, ya. Menyusun dengan kalimat sendiri, baru setelah itu mengintip. Konsepnya hanya begitu. Nanti kalian akan membuat portofolio kalian sendiri di semacam itu. Nah, makalah bagaimana? Apakah nanti bisa diupload di Google sendiri? Ya bisa, ya. Jadi semacam itu yang bisa saya sampaikan sedikit ilmu pengetahuan supaya tidak lupa ya, supaya kalian lebih bisa meningkatkan tulisan akademiknya. Karena apa? Karena kelompok satu sampai kelompok yang terakhir itu masih lemah ya, masih lemah, benar-benar masih lemah kemarin ya. Maka itu ditingkatkan kalau kalian saya coba downloadkan satu artikel gitu ya. Nah, ini tidak terdownload, tapi itu nanti akan membantu kalian ketika apa namanya mau melamar pekerjaan, mau menaruh eh, lamaran di lembaga maupun di tempat-tempat kerja yang terkait dengan bidang kalian, ya. Karena itu tidak akan hilang ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya mulai dari 2014 sampai 2024, berarti sudah 10 tahun gitu ya. Itu masih terindeks saja di sana, tidak hilang mulai buku saya yang pertama sampai jurnal saya yang terakhir. Nah, kalau itu di screenshot itu kan banyak tulisannya, lah itu sudah menambah nilai plus. Jadi yang namanya kita membuat eh, citasi untuk tulisan akademik ya, baik yang kita kutip maupun tulisan kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika nanti dirasa materi ini dibutuhkan kembali, bisa menengok di kanal YouTube Dosen Nyentrik dengan judul Citasi Akademik, gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.